kembali pada pertemuan kita hari ini. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan siapkan dirimu untuk memulai pelajaran kita. Pastikan bahwa semua peralatanmu sudah siap untuk belajar. Dan jangan lupa untuk mohon berkat Tuhan supaya semua kegiatan kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, lanjutan dari pertemuan minggu yang lalu, dengan tema bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Kembali, Suster mengingatkan pada pertemuan ini mengenai pengertian media massa. Media massa secara etimologis terdiri dari dua kata. Media terdiri dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dan massa yang berarti kumpulan atau banyak. Sehingga bila digabungkan, maka media massa berarti menyampaikan pesan atau informasi ke banyak orang. Istilah media massa digunakan pertama kali pada tahun 1920. Istilah ini untuk menunjukkan media yang secara khusus dibuat untuk masyarakat luas, seperti TV, koran, majalah, radio, atau jaringan internet. Alat berkomunikasi sudah menjadi tren untuk semua orang tanpa kecuali. Media ibarat mata uang logam dengan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, media berdampak positif, seperti mendapatkan informasi. Di sisi lain, media juga berdampak negatif, seperti berlama-lama berFacebook, sementara pekerjaan menjadi tertinggal. Bagaimana terhadap media ini sikap kita? Nah, sikap kita adalah perlu kritis. Kita sekarang sedang mengalami revolusi informasi. Karena berbagai kemajuan teknologi media, kita dibanjiri oleh arus informasi yang melimpah ruah dan tidak henti, hampir tanpa saringan. Informasi-informasi itu dapat berupa informasi yang baik dan membangun, tetapi juga dapat berupa informasi yang buruk dan merusak. Terhadap sikap ini, terhadap situasi ini, kita perlu memiliki sikap yang kritis terhadap semua informasi yang kita terima. Sikap kritis berarti kita dapat memilih-milih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan mana yang negatif dari media yang menyuguhkan berbagai informasi. Dalam teks kitab suci juga kita diajarkan bagaimana bersikap kritis. Bisa kita temukan di dalam Markus 2 ayat 23 sampai 28. Nanti kamu bisa membaca teks kitab sucimu sendiri. Di dalam teks ini dikisahkan mengenai murid-murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat. Ada orang yang tidak menerima sikap murid-murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat. Poin apa yang bisa kita petik dari teks Markus ini? Yang pertama, Yesus mengajak kita untuk bersikap kritis. Kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Kemudian poin yang kedua,
keselamatan manusia menjadi pilihan Yesus dalam hidup dan karyanya. Nah, sekarang kita melihat upaya-upaya apa yang kita lakukan untuk membina sikap kritis. Yang pertama, kita perlu banyak membaca buku-buku tentang media, supaya wawasan kita semakin luas. Yang berikut, perlu juga kita mengikuti pelatihan dan pendidikan media, kalau ada disuguhkan kepada kita. Kemudian yang berikut, perlu melatih diri untuk melihat dan mendengar tayangan berbagai media dengan kritis. Yang berikut, bertanya dan belajar dari orang-orang yang tahu dan berpengalaman tentang media. Contoh bersikap kritis terhadap media masa itu seperti ini. Kita kan semuanya senang menonton kan? Nah, bisa saja di tayangan televisi, di situ ada banyak iklan kan? Nah, salah satu iklannya mengenai iklan kecantikan. Nah, di sana dikatakan ingin wajah cantik, mulus, putih, kami punya solusi. Katanya seperti itu ya. Ini ditunjukkan kepada kita gambar iklan bedak Wardah misalnya. Nah, lalu terhadap iklan seperti ini, bagaimana sikapmu? Ya, dalam 1 minggu katanya wajahmu menjadi putih, bersih, dan mulus. Percayakah kamu dengan itu? Nah, maka di sini kita perlu kritis, perlu kita mencerna. Apa iya dalam 7 hari wajahmu menjadi putih, bersih, dan mulus? Masuk akal enggak itu? Kalau memang itu menjadi putih, bersih, dan mulus, berarti di dalam bedak yang dipakai itu berarti ada merkurinya. Nah, ini salah satu contoh kritis ya. Tidak mentah-mentah kita telan. Wah, supaya cantik langsung kamu beli, kau habiskan uangmu untuk memenuhi supaya kamu bisa menggunakan apa yang ditawarkan di dalam iklan itu. Nah, itu salah satu contoh kritis. Nah, lalu misalnya juga untuk anak-anak remaja laki-laki ya. Lalu selalu ada iklan mengenai rokok kan di sana. Nah, lalu di sana dikatakan, ditunjukkan ya seolah-olah yang perokok itu barulah dia ganteng atau pria sejati. Nah, lalu bagaimana kita mencerna itu? Benarkah dengan merokok lalu menjadi pria sejati? Ataukah kita perlu mencerna dengan merokok itu apa sih untungnya untuk saya? Bukankah juga merusak paru-paru saya? Nah, disinilah yang contoh bagaimana kita kritis terhadap media massa yang ditawarkan kepada kita. Memang di dalam media itu ada juga berita yang disampaikan benar. Nah, bagaimana di sini bersikap kritis? Nah, di sini begini. Bisa saja memang yang disampaikan di dalam media itu benar. Tetapi walaupun yang disampaikan itu benar, kita jangan langsung menggembor-gemborkan. Tetapi kita jadikan itu menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi penambah wawasan kita. Nah, istilahnya begini. Kalau kita mau menyampaikan informasi, ya perlu juga dikaji, benarkah memang itu? Ataukah memang ya lebih banyak yang tidak benarnya? Seperti itu ya. Jadi perlu juga dikaji walaupun berita itu benar, ya.
Nah, misalnya dengan situasi yang kita alami sekarang dengan adanya COVID-19 ini, ada juga beberapa yang memang positif dia COVID, meninggal lalu dimakamkan secara COVID. Nah, walaupun itu benar, jadi jangan kita yang menjadi penyebar berita bahwa dia memang meninggal karena COVID, supaya juga tidak menambah keresahan kepada banyak orang. Kalau kita tahu itu benar, kita lebih pada berjaga-jaga, menjaga diri, ya mengikuti protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari situasi yang sedang terjadi di negara kita, bahkan di dunia. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana sikap kritis yang baik terhadap pengaruh game online di kalangan pelajar? Nah, tentu terutama bagi kalian yang laki-laki, kalau bicara mengenai game pasti senang ya. Salahkah bermain game di kalangan pelajar? Nah, jawabannya bisa salah dan bisa tidak. Kalian seperti sekarang ini yang kita hadapi ya, kita belajar daring mulai jam 8 sampai ke bisa saja kalian belajar sampai jam 4 sore atau jam 3 sore untuk mentuntaskan pelajaranmu pada hari ini, tugas-tugasmu. Maka memang mulai pagi otak kita ini sudah dijejali dengan banyak tugas. Akhirnya memang kita menjadi otak kita itu jenuh. Maka untuk menyeimbangkan kejenuhan kita, maka memang boleh main game ya, supaya membuat lagi rileks otak kita, supaya fresh lagi. Nah, supaya beralih lagi dari pembelajaran ke yang lebih rileks. Nah, jadi di sini perlu kita kritis di sini. Kalau kamu mulai pagi, mulai jam 8 sampai ke jam 12 malam main game online, tentu ini tidak baik. Ya, tetapi kalau kau menggunakan hanya untuk refreshing sebentar, entah 1 jam, itu baik. Nah, coba pikirkan kalau kamu main game mulai dari jam 8 sampai ke jam 12 malam. Kamu statusmu sebagai pelajar. Coba bagaimana dampaknya terhadap pembelajaranmu. Nah, bukankah juga otak kita itu juga menjadi bagaimana ya, tegang oleh game yang kita mainkan itu, maka otak kita itu bisa juga menjadi ya gimana ya, tegang, jadi bisa membuat kita juga sakit, saraf-saraf kita itu tegang ya. Nah, ini juga menjadi salah. Maka disinilah perlu kritis ya, menyeimbangkan antara belajar, tugasmu sebagai pelajar, dan juga game itu hanya sebagai hiburan untuk sementara, menyeimbangkan otakmu, membuat kamu rileks, bisa membuat sebentar rekreasi. Nah, tapi kalau itu menjadi fokusmu, maka inilah yang tidak baik. Maka perlu sikap kritis. Nah, sekarang pada bagian terakhir materi ini, Suster memberikan tugas. Yang pertama, buatlah contoh lain yang menunjukkan sikap kritis terhadap media massa, seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam materi. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.